Ajaib guys, di dalam es ini ada manusia yang umurnya udah 40.000 tahun tapi masih hidup. Para ilmuwan ini nyairin esnya buat nguarin manusia purba yang ada di dalam kan. Mereka kaget banget karena tiba-tiba manusia itu kembali bernafas. Padahal udah membeku selama 40.000 tahun. Para ilmuwan ini jadi mau neliti manusia purba itu kan. Siapa tahu mereka bisa nemuin rahasia yang bikin manusia jadi bisa hidup ribuan tahun. Nah tapi pas sadar, manusia purba itu panik guys. Akhirnya dibius dan pas bangun lagi, manusia purba itu udah senang karena dikembaliin ke alam. Sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata itu cuma kandang besar. Karena udah beda zaman, manusia purba ini aja jadi heboh pas ngeliat ada helikopter terbang. Dia kira itu tuh Tuhan dong yang terbang. Si manusia purba kesepian dan gak nyaman guys terkurung di situ. Sampai akhirnya ada satu ilmuwan yang gak tega dan diam-diam ngebebasin si manusia purba. Dia dibawa kembali ke tempat asalnya guys, di gunung es. Pas menuju ke sana, dataran esnya tiba-tiba terbelah dong. Mereka terpisah. Sampai akhirnya manusia purba itu menghilang, gak terlihat lagi dan jadi misteri. Cowok bandel ini sengaja ngelemparin bola ke pantat temennya, sengaja dikenain muka. Nakal banget, tapi semuanya pada takut sama dia karena badannya gede. Setiap berangkat sekolah dia selalu nginjek bunga, tukang kebunnya dihina. Sombong banget, soalnya dia anak orang kaya. Cowok ini juga selalu gangguin anak yang lain, disuruh ngerjain PR-nya. Dan yang punya bekal enak selalu dia rebut. Semuanya gak ada yang berani ngelawan, takut kan badannya besar. Sampai suatu hari cowok bandel ini kebangun, badannya berubah jadi kecil dong. Sekarang teman-temannya udah gak takut lagi, malah justru dia yang takut. Cowok ini akhirnya tobat guys, minta maaf ke teman-temannya yang dulu dia ganggu. Dan setelah tobat, badan aslinya akhirnya balik, jadi besar lagi. Ternyata balik bandel juga guys, nginjek bunga, ngatain tukang kebun. Sampai tiba-tiba dia kaget banget, ternyata tukang kebun itu ayahnya. Secara ajaib nasibnya bertukar guys sama si tukang kebun yang selalu dia hina. Sekarang ayahnya bukan orang kaya, tapi tukang kebun. Bahkan dia udah gak mampu bayar sekolah dan jadi disuruh kerja bantu ayahnya ini. Perut wanita ini tiba-tiba jadi gede guys. Dia hamil dong, tapi bayinya bukan manusia, bayinya kayu. Jadi wanita ini kesepian. Dia selalu berdoa pengen punya anak. Pas bikin roti aja sampai dibentuk-bentuk jadi bayi. Tiba-tiba aja ada bintang jatuh guys, yang katanya bisa ngabulin permohonan. Ajaibnya bintang itu masuk ke rumahnya dan cahayanya muter-muter ke semua arah. Sampai tiba-tiba aja masuk ke tubuh wanita ini. Dan ajaib banget, perutnya langsung jadi besar. Bahkan besoknya dia langsung mau ngelahirin. Sedihnya yang keluar bukan bayi manusia, tapi bayi kayu. Ternyata aja takut dan nyuruh dia buang bayi kayu itu. Ya, tapi wanita ini percaya kalau bayi itu tuh jawaban dari permohonannya kan. Jadi tetap dia rawat kayak anak sendiri. Sampai tiba-tiba ada keajaiban guys. Kulit kayunya ngelupas dan dibalik itu ada bayi beneran, bayi manusia. Wanita ini gak nyangka permohonannya bakal terkabul. Bahkan anak itu akhirnya dia rawat sampai besar. Untung gak berubah jadi kayu lagi ya guys. Ini sumur ajaib guys, apapun yang dimasukin ke sumur ini bakal berubah jadi emas. Jadi orang-orang ini nemuin sumur yang kelihatannya dalam kan nih. Mereka penasaran dan masukin lampu minyak. Pas talinya ditarik, lampu minyaknya malah hilang dan berubah jadi satu kuali emas. Mereka heran dan akhirnya nyoba lagi kan nih. Mereka coba aja masukin ayam. Bener aja, pas ditarik ayamnya udah hilang dan berubah jadi emas juga. Jadi apapun yang masuk ke sumur itu bakal berubah jadi emas. Mereka akhirnya masukin lampu minyak yang banyak ke sumur ajaib itu supaya nanti berubah jadi emas yang banyak juga kan. Pas ditarik, kali ini nggak berubah jadi emas guys, tetap lampu minyak. Pria ini jadi emosi, mubazir banget kan lampunya. Dia akhirnya mau turun langsung aja nih. Dia yakin di bawah situ banyak emasnya. Dia mau ambil langsung aja sendiri. Lah pas ditarik balik, pria itu malah ngilang guys. Dia berubah jadi emas dan gak bisa kembali lagi. Pria ini kaget banget pas pulang lihat istrinya udah tergeletak di lantai guys. Dia kira istrinya beneran meninggal. Ternyata cuma prank. Si istri cuma pura-pura. Nah tapi setelah itu istrinya makin aneh-aneh aja nih ngepranknya. Pura-pura dimakan buaya, pura-pura ketembak panah, diserang alien, jadi vampir, jadi mumi. Istrinya sampai beli alat-alat prank banyak banget. Dan suaminya kan yang buang-buangin. Tetangganya ketakutan pas ngeliat alat-alat prank itu. Ada pisau segala kan. Pria ini sampai dikira psikopat, padahal itu cuma alat prank. Suaminya jadi kesel karena istrinya udah bikin tetangga salah paham. Dia jadi malu. Sampai si istri akhirnya ngejelasin kalau dia tuh dulu terpukul banget waktu ayahnya tiba-tiba meninggal karena sakit. Dan wanita ini takut kalau penyakit ayahnya menurun guys. Dia takut kalau nanti tiba-tiba meninggal juga, pasti suaminya bakal sedih kayak yang dia rasain dulu. Makanya dia selalu ngeprank biar suaminya terbiasa kalau nanti tiba-tiba dia meninggal beneran. Suaminya akhirnya ngerti alasan istrinya ini. Tapi besoknya si istri malah nemuin suaminya yang meninggal. Untungnya ternyata itu cuma prank juga guys. Cowok ini punya pil ajaib yang kalau diminum dia bakal pindah ke masa depan. Awalnya dia minum karena pusing. Tiba-tiba ajaib, dia jadi pindah ke 1 hari setelahnya. Bener aja, pas dicek dari tanggal 7 berubah jadi tanggal 8. Tiap pacarnya ngomel, dia minum aja tuh pilnya. Jadi skip 1 hari kan guys, pacarnya udah gak ngomel lagi. Pas takut mau tes daftar kerja, dia minum lagi pilnya. Dan langsung pindah ke hari besoknya. Tiba-tiba aja dia udah diterima. Setiap ngalamin masalah, cowok ini jadi
jadi selalu minum pil itu guys, biar pindah aja ke hari besoknya, dia nggak mau pusing. Sampai suatu hari dia kaget banget karena dia bukan loncat 1 hari kayak biasanya, tapi loncat 10 tahun. Wajahnya udah tua, bahkan di rumahnya ada bocil kan nih, yang ternyata ini tuh anaknya. Dia bingung banget. Dan pas lihat foto, ternyata dia udah nikah sama pacarnya itu. Tadinya sekarang si istri ternyata udah meninggal guys. Dia kehilangan masa mudanya, kehilangan orang yang dia sayang. Cowok ini nyesel banget udah ngelompatin banyak waktu, tapi semua udah terlambat, gak bisa kembali lagi. Bocil ini nemu celana ajaib yang kantongnya bisa ngeluarin uang terus guys. Uangnya gak habis-habis. Dia langsung ngasih tahu adiknya, dan asik banget, uangnya kan gak habis-habis. Mereka jadi bisa belanja mainan sepuasnya, bisa beli handphone model terbaru, bisa naik mobil mewah yang paling mahal. Dan di saat orang lain harus kerja cari uang, mereka sih bisa santai-santai karena kantong celana itu bisa ngeluarin uang terus. Sampai suatu hari rahasia mereka ketahuan nih sama temennya yang rambut biru. Mereka disuruh nyerahin uang 300 juta buat tutup mulut, kalau enggak rahasia soal celana ajaib itu bakal disebarin. Ya terpaksa mereka akhirnya ngeluarin uang 300 juta dari kantong celana itu dan diserahin nih. Eits, ternyata temennya baik kok guys. Dia ngajakin buat bagiin uang itu ke yang membutuhkan. Udah gitu dibikin jadi pesawat, terus diterbangin biar kesebar ke orang-orang. Dan mereka juga ngeliat nih di internet ada banyak banget anak-anak korban bencana yang butuh bantuan. Uangnya jadi dikirim-kirim deh untuk yang membutuhkan. Diam-diam bocil-bocil ini jadi pahlawan. Kalau kalian punya celana ajaib ini, uangnya mau dipakai buat apa guys? Coba komen. Cewek cantik ini sebenarnya vampir yang udah hidup 500 tahun guys. Dia nggak bisa kena matahari langsung, makanya tiap keluar harus pakai sunscreen dan kulitnya harus ditutupin. Vampir ini beda, dia nggak ngisep darah manusia, dia minumnya darah babi yang beli di pasar. Karena ratusan tahun lalu vampir ini pernah sahabatan sama manusia. Dia nggak bisa nahan dan ngisep darah sahabatnya itu sampai meninggal. Makanya dia nyesel dan nggak mau minum darah manusia lagi. Sampai suatu hari dia ketemu sama satu cowok yang wanginya spesial, bikin dia lapar. Kebetulan cowok itu juga tertarik sama kecantikan vampir ini. Mereka saling jatuh cinta sampai suatu hari si vampir kelepasan guys. Dia ngisep darah cowok ini. Cowok itu hilang kesadaran dan vampir ini nekat keluar kena sinar matahari demi ngebawa pacarnya ini ke rumah sakit. Setelahnya vampir ini pingsan tapi dia diselamatin sama ibunya si cowok. Bahkan si ibu akhirnya tahu kalau cewek ini ternyata vampir kan. Ibunya nggak apa-apa guys. Dia ngerestuin hubungan anaknya yang udah sembuh ini sama si vampir. Malahan ibunya pengen digigit juga biar jadi vampir yang selalu awet muda. Cewek ini nggak sadar kalau kucing yang dia pelihara ternyata siluman guys, bisa berubah jadi cowok ganteng. Soalnya tiap hampir ketahuan dia langsung gercep berubah jadi kucing lagi. Si cewek nggak tahu kalau kucing putih yang suka naik-naik ke kasurnya tuh sebenarnya jelmaan cowok ini. Suatu hari pas lagi hujan deras, si kucing berubah wujud jadi manusia karena pengen bawain cewek ini payung. Ya tapi karena nggak kenal payungnya ditolak. Dia balik jadi wujud kucing lagi guys. Tapi cewek ini jadi sakit kan karena kehujanan. Diam-diam siluman kucing itu ngerawat cewek ini biar cepet sembuh. Sampai akhirnya ketahuan juga guys wujud manusianya. Tapi cewek ini nggak marah, nggak takut karena dia tahu kucingnya baik, selalu ngejagain dia. Mereka jadi sering ngabisin waktu bersama. Si kucing pakai wujud manusianya guys. Mereka jadi bisa ngedate. Sampai akhirnya si kucing ngasih tahu ternyata karena keseringan berubah jadi manusia, tubuhnya jadi lemah. Sedihnya dia bakal nggak bisa nunjukin wujud manusianya lagi. Tapi walau dengan wujud kucing, dia janji bakal terus ngejagain cewek ini. Walau sedih mereka harus ikhlas karena ya emang beda spesies kan. Ya tapi si kucing selalu nepatin janjinya nemenin cewek ini setiap saat. Di malam hari tangan cowok ini lepas guys. Abis itu tangannya kabur dan langsung nyamperin tetangga sebelah. Dia ngegambarin hati di jendela dan ternyata tangan cowok itu suka guys sama tangan cewek ini. Dan tangannya si cewek jadi lepas juga. Kedua tangan itu jadi bisa bersama kan. Mereka asik pacaran di tengah tanaman sampai tiba-tiba ada pot bunga yang kesenggol. Cewek dan cowok itu jadi kebangun. Mereka sama-sama kaget pas ngeliat telapak tangan yang gak ada. Dua orang itu dibawa ke rumah sakit, sementara ini telapak tangannya ketinggalan dan berusaha ngejar. Di rumah sakit tempat tidur mereka ditempatin sebelahan guys. Dan pas tangannya itu balik, mereka jadi gandengan. Selama ini ternyata mereka saling suka tapi malu-malu. Untung tangannya berani nyatain cinta duluan. Mereka akhirnya jadi pasangan. Cowok ini insecure sama bentuk mulutnya yang unik nih guys. Dari dulu wajahnya kayak gitu. Cowok ini selalu ngerasa dirinya aneh. Dan dia jadi iri deh nih sama cowok lain yang ganteng, punya ayang. Dia juga pengen kan. Ya tapi gimana, cowok ini aja selalu diejek karena bentuk mulutnya. Dia jadi makin sedih. Sampai akhirnya dia mutusin buat datang ke perkumpulan orang-orang yang berpenampilan unik. Ada yang kulitnya ungu, ada yang tubuh ranting pohon, ada juga yang hidungnya besar nih karena suka bohong. Dan cowok ini mulai cerita, ternyata dulu pas masih bocil dia tuh suka narik-narik mulutnya. Tiba-tiba jadi kayak gini, gak bisa balik. Dia jadi kepikiran, gak mungkin deh ada cewek yang mau sama cowok yang bentuk mulutnya kayak gini. Dia udah putus asa dan mau pergi aja dari situ. Sampai tiba-tiba ada yang baru datang dan ternyata itu cewek yang senasib sama dia guys, bentuk mulutnya sama. Mereka saling tatap dan langsung saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya mungkin ini yang namanya jodoh kali ya.